Nah, tapi Persija juga punya dua misi sebenarnya. Satu tujuan juga menang. Satu untuk menjegal Persib hat-trick. Bukan pertama kali ya, karena dulu PSMS pernah hat-trick di era Perserikatan. 67, 69, 71 Perserikatan. Ya, berapa tahun yang lalu kalau mau dihitung ya. Dan Bung Ais, gue bingung ya. Kemarin kan Atletico Madrid lawan Arsenal. Itu kan mainnya di London kan, ibu kota kan. Ya. Pertanyaannya, ini Persija Persib kok mainnya nggak di ibu kota, kan Jakarta. Di Kapolda London sama Kapolda Jakarta beda, Pak. Oh beda. Beda. Oh. Iya, profesionalnya beda. Oh, apa jangan-jangan karena IKN ya? Jadi Bisa dekat ke jadi, IKN. bisa jadi. Atau jangan-jangan di sono nggak ada ormas yang pakai GBK, Pak. Nggak pakai Wembley gitu ya. Ormas Wembley nggak ada ya? Nggak ada. Ada yang batuk. Ada yang batuk. Kayaknya bahaya kalau yang jawab, mendingan Bung Harba aja yang jawab nih. Halo. Selamat datang Bung Harba. Terima kasih juga. Ini spesial ya, 2 hari nih sebenarnya nih. Iya. Jadi ini menandai tahun ini 20 tahun kita saling mengenal. Wih. Bentar lagi bakal ulang tahun Perak ya, bentar lagi. Aduh, pakai ulang tahun, nggak pakai ulang tahun lah. Cukup 20 tahun aja. Mudah-mudahan terus-terusan. Itu kan 20 tahun. Iya. Kalau Persija Persib nih udah 7 tahun nggak pernah main di Jakarta. Ini Nanti sebelum Persija Persib. Kita 20 tahun udah kenal, Arsenal juga 20 tahun akhirnya ke final Liga Champions. Iya. Kenapa langsung bridging ke Kan biar pas 20 tahun. Benar sih, benar-benar. Gunners mania ya. Gunners ya. Ya, yang mana dulu nih? Persija Persib apa? Persija Persib dulu. Persija Persib. Soalnya ini masalahnya lumayan ini ya. Banyak orang yang bingung udah 7 tahun nggak pernah main di Jakarta. Yang tahun ini masalahnya kenapa nggak bisa di Jakarta? Ya, nih pertandingan yang menarik sebenarnya dinanti-nanti juga. Ya kita tahu lah dua tetangga yang selalu berusaha menjadi yang terbaik. Dan kebetulan di momentum di pekan ke-32 ini kan cukup menentukan buat dua-duanya. Ya. Kita semua tahu Persib Bandung itu mencoba untuk terus di puncak klasemen. 3 pertandingan sisa termasuk Persija, kalau dia menang kan dia juara. Nah, tapi Persija juga punya dua misi sebenarnya. Satu tujuan juga menang. Satu untuk menjegal Persib hat-trick. Bukan pertama kali ya, karena dulu PSMS pernah hat-trick di era Perserikatan. 67, 69, 71 Perserikatan. Ya, berapa tahun yang lalu kalau mau dihitung ya. Dan kedua, untuk mereka tetap menjaga di persaingan juara. Walaupun kecil ya. Karena bedanya kan sekarang kalau nggak salah 7 poin. 7 poin. Nah, kalau dia menang dengan Persib jadi 4. Tapi kan kita nggak tahu Borneo seri atau menang lagi. Nah, gitu. Yang pasti misi yang berikutnya juga tentu tiap individu pemain kan pengen memuaskan fans juga kan, memenangkan hati fans. Termasuk Mauricio Sousa yang kursinya agak-agak sedikit goyang. Panas ya? Agak panas. Ya kalau dia bisa menangkan laga lawan Persib kan paling nggak dia dapat poinnya double kan. Nah, jadi tapi di sisi lain Persib juga pasti ya kita lihat pelepasannya di GBLA gimana luar biasa kan. Mereka fans juga nggak mau membiarkan pasukannya ini berperang tanpa ada dukungan yang real, ya kan. Cuman memang akhirnya gini, yang agak sedikit gue sayangkan adalah kemenarikan dari pertandingan ini jadi tersita dari drama-drama di luar sepak bola itu sendiri. Iya. Mainnya nggak di Jakarta. Padahal kan kita lihat nih awalnya polisi sudah mengizinkan. Yep. Kemudian mereka bilang tergantung pengelola GBK. Pengelola GBK tergantung PSSI. Dan PSSI, semuanya oke semua tuh awalnya. PSSI akhirnya oke. Silahkan dipakai. Kok sekarang bisa nggak diizinin lagi. Terus juga pindah ke Samarinda, siapa yang diuntungin? Persija apa Persib? Oke, pertama yang tadi runtunan kronologisnya ya. Ini kan akhirnya membuat kita jadi bertanya-tanya. Alasan keamanan ini benar atau enggak sih? Karena tadi udah 3 komponen yang paling utama itu sudah oke semua sebenarnya. Klub juga udah dua-duanya oke, operator udah oke, tiba-tiba alasan keamanan. Ya akhirnya kita kalau berpikir, ini mungkin ada alasan yang lain yang kita nggak tahu, atau asumsi liar, ya sah-sah saja. Tapi yang disayangkan kemudian jadi ribut nih fans nih. Ya kan? Karena masing-masing pengen tidak merasa diuntungkan. Nah, menjawab pertanyaan Bung Ais, rekan saya yang luar biasa ini, siapa yang diuntungkan dirugikan? Ini pertanyaan berbahaya. Tapi harus dijawab. Kalau mau jujur, dua-duanya ada faktor dirugikannya. Oke. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Finansialnya tambah dong. Persib pasti kan harus terbang ke Samarinda. Lebih jauh. Ya. Jauh ya, lebih jauh. Gue udah ngecek tiket. Itu satu orang bolak-balik sekitar 4 juta. Oh iya. Satu orang kali 30 lah misalnya kan, 30 orang pemain official dan segala macam 120 juta, penginapan dan lain-lain. Demikian juga Persija. Tapi kan buat Persib kecil lah itu. Iya, tapi artinya kan
makanya gue bilang komposisi kerugiannya berbeda, tapi tetap rugi juga Persib. Nah, kerugian finansial dua-duanya sama-sama keluar duit tambahan nih. Ya. Ya. Tapi Persija dirugikan yang lain adalah karena harusnya dia bisa mengenerate duit di GBK. Gue yakin banget itu pasti penuh. Betul. Let's say 50.000 lah. 50.000 kali Oh, lumayan itu. banyak banget kan. Plus juga dukungan langsung Gubernur ya. gubernur dan fansnya. Betul. Jackmania terutama. Jackmania pasti kan 99% lah kita nggak tahu pasti sebanyak itu. Jadi tapi apakah kemudian ini salahnya Persib juga? Nggak juga. Dia kan hanya tim tamu yang ikutin keputusan dari operator dari Panpel Iya. gitu. Jadi karena ketidakkonsistenan operator atau siapapun yang memutuskan atau Panpel itu dua-duanya jadi seolah-olah dirugikan. Persib jadi kayak seolah-olah dituduh kayaknya lu beruntung, bukan maunya Persib juga. Iya. Persija juga begitu. Mau jadi GBK tapi disuruh pindah ke sana. Nah, ini gue jadi inget oleh di preskon awal-awal PSSI di zaman Pak Erick Thohir waktu muncul. Kan itu salah satu pertanyaan dari gue sebut nama ya, Mahrus Ali ya. Iya, Nah, Mahrus. itu bagus banget pertanyaannya tuh. Jadi dia nanya soal izin dan segala macam karena nggak sekali dua kali, kalau nggak salah dulu pernah di Malang deh. Pertandingan itu batal karena ada kepemilian kepala desa satu kabupaten Malang. Oke. Gitu. Sementara tadi yang bicara di London itu nggak ada mau ada pemilu presiden, perdana menteri, nggak ada presiden di Inggris ya, perdana menteri, bola tetap jalan kecuali force major. Biasanya kalau salju. Ya, Kenapa salju itu nggak sedikit ya melebar ya? Kenapa tidak dilanjutkan? Bukan soal lapangannya, soal keselamatan, keamanan dari penonton karena licin dan sebagainya. Itu kan ya di luar kendali kita lah kan alam kan force major. Jadi balik lagi. Malah kalau mau ngelebar lagi nih, soal fans away pun menjadi tanda tanya. Sampai sekarang nggak itu ya? Mana nggak pernah ada yang lihat larangannya? Bukannya harusnya udah bisa ya? Away ya? Kemarin Kalau sudah menurut dilakukan secara physically ya, waktu bonek datang ke GBK, and it's fine. Tapi itu alasannya kan karena belum dapat izin dari FIFA. Alasannya. Ya, tapi kita nggak pernah lihat Ya. tulisannya kan. Betul. Itu udah berapa tahun dari Kanjuruhan itu? Ya kabarnya tuh kalau gue pernah dengar bakal dipertimbangkan nanti 2027 ya atau musim depan lah paling cepat gitu. Nah itu kan pertanyaannya, apakah memang betul seperti itu, atau memang hanya pengen cari aman, gampangin aja udah. Nah itu dia. Ya kita nggak tahu karena kayaknya nggak pernah ada yang lihat deh surat itu. Dan kemarin ternyata waktu Persija menjamu Persebaya dan juga waktu Persebaya menjamu Persija di GBT, ada fans away walaupun skupnya kecil untuk prototipe dan berhasil. Berhasil kan? Berhasil. Kalau nggak salah Arema tapi kalau Arema sama Persija kan emang hubungannya cukup baik ya. Kalau Surabaya sama Jakarta agak sedikit high tense, tapi kemarin berhasil. Kecuali sebelumnya ada kejadian serupa kemudian ribut. Nah, itu masuk akal, khawatir jangan digelar di sana gitu. Dan waktu di Bandung pun gua ada di sana waktu Persija lawan Persib. Aman juga, walaupun yang datang hanya Bang Ferry doang kalau nggak salah, nggak banyak lah. Tapi aman kok, mereka menggelar di sana gitu. Nah, kalau secara persentase, berarti kan ini dua-duanya dirugiin dan diuntungin nih berarti. Kalau secara persentase, siapa yang lebih dirugikan? Karena kan kalau kita melihat di sebelumnya, Persib Persija mainnya di Bandung dan bisa. Ini Persija Persib nggak bisa nih di Jakarta nih. Yang dirugikan yang paling banyak, ya dua-duanya dirugikan, tapi persentasenya lebih besar dari Persija. Tapi sekali lagi, ini bukan gara-gara bukan wewenangnya Persib loh. Ya mereka juga hanya nurut kan. Bahkan kemarin Beckham Putra kan bilang, wah saya pengen main di GBK ya. Tom Hai juga karena kan sering main di GBK sebagai timnas kan dia pengen juga. Jadi sebenarnya dua-dua ini gak ada masalah. Tapi kemudian pihak-pihak yang punya kapasitas, yang punya otoritas ini ya tidak mau menjalankan kewajibannya yang memang ada konsekuensinya gitu. Mereka mau main aman aja udah deh pindah. Tadinya kan kalau nggak salah mau sempet di Bali atau di mana, tapi karena dipakai juga jadi nggak batal atau gimana lah. Akhirnya di Samarinda sehingga menimbulkan persepsi-persepsi. Wah ini sengaja untungin ini untungin ini. Di WhatsApp group kan gitu kan. Pada nge-share yang menguntungkan dia. Jadi ribut fans ini kadang-kadang bukan gara-gara mereka ya. Banter-banteran oke lah. Cuman menjelang pertandingan El Clasico ini ribut di luar substansi ini yang terjadi gara-gara itu tadi, pelin-pelan keputusan itu. Nah, dengan mainnya nggak di Jakarta sih, main di Samarinda yang notabene ini kandangnya Borneo ya. Iya juga ya. Iya, kandangnya Borneo. Kan harapannya fans Pusan Mania ya, fansnya Borneo ikut nonton, dukung pasti dukung Persija. Betul, karena ada kepentingan kan. Pasti nekan Persib itu pasti. Betul, dan terlebih lagi kan Borneo-nya baru main besoknya, besok malamnya kan. Jadi ada waktu lah untuk nonton. Nah, ini apakah situasi ini membuat perjuangan Persib untuk bisa dapat poin di sana lebih mudah atau sama aja?
Sebenarnya sih contoh waktu lawan Dewa United ya, mereka kan let's say kalau kita sepakat mereka bermain secara kontroversi lah, jadi 2-2. Waktu itu gue bilang, kita kalau bahas soal kontroversi ini nggak akan mengubah hasil. Kalau gue bicara dari segi bobotoh, mendingan fokus aja ke pertanyaan berikutnya. Dan beberapa ada yang, iya bener juga ya Bung, katanya gitu. Dan akhirnya mereka setelah itu kan lawan Bayangkara remontada kan. Remontada. Nah, menurut gue memang terdengar klasik, tapi yang harus dilakukan Persib ya fokus ke mereka aja. Karena kalau dicari untung rugi, bisa aja lebih rugi di Samarinda, oke, bisa juga lebih rugi di Jakarta karena GBK atmosfernya seperti apa kita tahu Jackmania. Jadi menurut gue sih fokus aja. Karena Persib ini kan emang tantangannya tahun ini dia away-nya jelek. Atau bukan jelek lah. Jomplang dibandingkan home-nya yang selalu menang, kecuali cuma lawan Arema dia 0-0 kan. Sisanya selalu menang. Away ini kan yang jadi masalah buat mereka. Nah, itu aja mendingan. Makanya kalau dari sisi bobotoh ya, apa yang dilakukan mereka dengan melepas 3 Bela itu ya itu positif itu. Gitu, daripada menghabiskan energi untuk cari-cari kelemahan dari calon lawannya. Oh, kita dirugikan, ini diuntungkan. Enggak. Ya walaupun itu bagian dari kehidupan kita sekarang ya. Nah, ngomongin away-nya Persib ya. Kalau gue lihat catatan Persib nih tahun ini ya, tahun 2026, mereka udah kehilangan 5 pertandingan away. Kalah ya? Seri. Oh, seri. Mereka 18 pertandingan belum pernah kalah. Oh, berarti 10 poin hilang. 18 pertandingan terakhir ya, artinya 10 poin hilang. Iya. Dan 2 pertemuan terakhir Persija Persib di mana Persija jadi tuan rumah, meskipun mainnya nggak di Jakarta ya. Di Bekasi ya. Ya, pokoknya mainnya nggak di Jakarta lah. 2 pertemuan terakhir Persija Persib di mana Persija tuan rumah itu hasilnya selalu imbang. 2-2, 1-1. Nah, menurut lo kali ini imbang lagi nggak? Atau justru Persib bisa bikin kejutan nih? Karena statistiknya Boyan Hodak nggak pernah kalah lawan Mauricio Sosa dan nggak pernah kalah lawan Persija. Secara materi sih gue lihat Persib lebih unggul sedikit. Ya. Cuman saat ini kan Persija diuntungkan sebagai tuan rumah. Ya di Borneo anggap tuan rumah dia juga karena Borneo pasti dukung Persija. Sesama Orange kan. Ya itu biasa lah dalam politik juga begitu kan. Your enemies is my friend katanya gitu kan. Sampai lupa gue tadi. Agak politik nih. Iya. Siapa yang peluangnya? Bukan, maksud gue rekor head to headnya. Belakangan kan selalu imbang nih kalau mainnya di kandang Persija. 2-2, 1-1 dan juga tahun ini nih 2026 Persib tuh 5 kali kehilangan poin di laga away termasuk di markas Dewa United ya kan. Di Brawijaya juga mereka kehilangan poin tuh. Pokoknya 5 kali mereka kehilangan poin away di tahun ini. Nah, hasilnya imbang bukan kalah. Nah, apakah sekarang mereka akan kehilangan poin lagi? Ya kalau ngelihat dari tadi statistik yang udah lo paparkan, kemudian lihat dari status saat ini Persija sebagai tuan rumah, dan dua-duanya motivasinya pasti besar ya. Cuman Persija dia menurut gue berakumulasi nih ini motivasinya. Motivasi sebagai tim, pasti mereka pengen menjegal yang seperti gue bilang tadi, Persib nggak juara. Terus mereka juga pengen tetap masih dalam persaingan, dan Mauricio Sosa juga pengen dong. Ya paling nggak dia mengamankan posisinya. Nah motivasi besar ini bisa nggak nih ditumbangkan oleh Persib Bandung? Kalau dari grafik, menurut gue Persib Bandung terakhir-terakhir ini agak shaky. Ya kan lawan PSIM. Setuju gue. Lawan PSIM. Sebenarnya gini, ada yang bilang juga karena pendekatannya beda-beda. Ya oke, pendekatannya beda-beda. Cuman kalau kita lihat main lawan PSIM itu apalagi babak kedua itu ngurung banget. Gol Persib banyak peluang, jangan salah. Cuman menurut gue banyak individu. Kayak Andre Jung dari kanan kalau gue nggak salah. Terus William Barras dari kiri itu individu. Tapi secara permainan kolektif, menurut gue ini menjadi tanda tanya itu Persib Bandung. Nah, Persija beberapa laga terakhir justru agak mulai naik. Setelah sebelumnya kehilangan poin kalau nggak salah di PSM di JIS, di Bayangkara juga segala macam gitu. Jadi kadang derby ini kan kalau bilang derby lah ya, kalau mau dibilang derby itu kadang-kadang posisi nggak menentukan hasil akhir juga. Kayak Everton Liverpool zaman dulu ya, gue nggak tahu kalau sekarang gue lupa. Itu kadang-kadang kan tim yang di bawah justru lebih termotivasi untuk mengalahkan yang di atas gitu. Jadi kans dari pertandingan ini buat Persib ini luar biasa besar nih. Tapi siapapun yang memenangkan laga ini pasti mereka double blow. Ya kalau Persib menang berarti kan gimana fans bobotoh ya pasti seneng banget bisa ngalahin rival utama mereka, dan
secara peluang juara mereka tetap ada di puncak gitu. Jadi peran pelatih ini penting. Peran pelatih dalam situasi seperti ini, apalagi Persib beberapa pertandingan agak shaky kalau setuju ya. Peran pelatih untuk menenangkan mental ini sangat penting. Dan kalau misalnya Persija kalah, secara nggak langsung peluang Persija Selesai. juara selesai. Betul. Iya, bahkan kalau gue sih percaya ya, beberapa kali gue sudah bilang walaupun Persija menang, ya anggaplah Persija menang ya. Dari 7 poin jadi 4 poin kan. Dengan catatan Borneo-nya kan Borneo kita nggak tahu juga kita kan. nggak tahu juga. Apa dapat Satu poin itu. 1 apa 3 atau 0 Dan kan. masih ada 4 poin di sisa 2 pertandingan. berat sih. Artinya kalau berharap Persib dan Borneo di 2 pertandingan terakhir nggak dapat poin atau kalah-kalah kayaknya nggak masuk akal deh gitu. Iya kan? Sebenarnya nggak masuk akal sih. Sangat kecil Sangat kemungkinan. kecil kemungkinan, Secara gitu. matematik bisa aja. Bisa Tapi aja. apakah 2 tim itu kalah terus dan Persija menang terus? Nah, itu sangat kecil dia, sangat kemungkinannya. kecil kemungkinan. Cuman itu tadi makanya mungkin mereka tahu itu tidak besar ya. Cuman kalau mereka bisa mengalahkan Persib dan kemudian mereka bisa bahkan mungkin nge-push ke posisi 2 misalnya. Untuk dapat ke Asia ya. Nah, secara engagement Persija manajemen tuh akan boleh juga nih. Mungkin itu akan sangat penting. betul. Mempertahankan pemain, mungkin juga pelatih dan sebagainya gitu. Makanya gue bilang kepentingan kolektif dan individu ini bergabung.